Podcast Alwi Shihab. Podcast Alwi Shihab episode ini akan membahas bagaimana perkembangan Islam di masa kini, khususnya di dunia barat. Beliau mengangkat fakta-fakta terkait perkembangan Islam yang patut untuk kita banggakan, sekaligus juga hal-hal yang harus menjadi perhatian kita untuk sungguh-sungguh kita tingkatkan dan perjuangkan bersama. Jangan lewatkan episode sebelumnya yang merupakan bagian pertama dari topik ini, mengangkat perkembangan Islam di masa awal, bagaimana melejitnya dan kemudian merosotnya keislaman pada masa itu. Mari kita simak episode podcast Alwi Shihab berikut ini. Dalam berbicara tentang perkembangan Islam, tentu saja ada dua sisi, perkembangan yang positif dan juga ada sisi perkembangan yang negatif. Tadi pertanyaan saya, apakah kita umat Islam sudah merasa bangga menjadi bagian daripada umat ini, atau kita masih merasa bahwa kita ini masih dalam keadaan kondisi yang inferior, kondisi yang tidak pede di dalam percaturan pemikiran global atau internasional. Tapi yang jelas bahwa di mana-mana kita pergi, selalu orang memuji Islam, memuji ajaran Islam, dan hal itu menjadikan ada ungkapan yang tiap kali orang berbicara tentang Islam dan umat Islam, khususnya di Amerika, selalu ada ungkapan the fastest growing religion in the world, bahwa Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya di dunia ini. Bahkan diramalkan pada 2050, yang sekarang ini Islam berada di nomor 2 setelah Kristen, akan mengunggulinya pada tahun 2050. Apakah kuantitas ini akan menunjukkan keistimewaan atau tidak? Mari kita bersama-sama menelusuri apa yang terjadi pada masa ini dan apa yang kita bisa sumbangkan untuk menjadikan kuantitas umat ini yang begitu pesat bisa diimbangi dengan kualitas yang baik yang bisa kita banggakan. Suatu survei yang saya kira sudah diumumkan di mana-mana bahwa ada yang melakukan survei di mana ajaran Islam yang paling ketat dilaksanakan di dunia ini. Terlepas, artinya nilai-nilai Islam yang dilaksanakan di dunia ini. Ternyata survei itu memberikan gambaran yang tidak begitu bagus bagi dunia Islam atau negara-negara Islam. Yang nomor 1 dan mungkin 3 pertama adalah dari negara Barat. Yang pertama New Zealand, dan di situ disebutkan bahwa nilai-nilai Islam, kejujuran, ketepatan waktu, dan kesantunan yang diajarkan oleh Islam di sana bisa kita lihat, tetapi tidak dapat kita saksikan di banyak belahan negara-negara Islam. Bahkan Syekh Muhammad Abduh sendiri pada awal abad ke-20 beliau studi di Prancis. Setelah kembali dari sana, Syekh Muhammad Abduh ini dari Azhar, tokoh pembaru, beliau mengungkapkan kata-kata, saya menyaksikan nilai-nilai Islam di negara non-Muslim, di negara Barat, walaupun mereka bukan Muslim, tetapi sayangnya di negeri saya dan banyak negara-negara Muslim, Islam hanya nama tetapi tidak dibarengi oleh praktek nilai-nilai Islam yang diajarkan. Ada buku yang juga ditulis pada masa-masa itu dan setelah itu yang judulnya Al-Islamu Mahjubun bil Muslimin. Islam ini tersekat oleh perilaku umat Islam. Bagaimana tidak tersekat kalau kita melihat hari-hari ini
ada pemaksaan untuk mahasiswa atau siswa di Nigeria umpamanya menculik ratusan warga Muslim karena mereka tidak belajar di sekolah-sekolah Islam. Boko Haram artinya haram hukumnya belajar di institusi atau sekolah non-Muslim. Artinya apa? Anti kepada Barat. Nah, kita lihat ISIS diporak-porandakanlah itu negara-negara yang dimasuki oleh ISIS akhir-akhir ini. Basra dikuasai, ciptakan suatu negara khilafah di sana yang sama sekali jauh dari ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Jadi kembali lagi bahwa secara kuantitatif kita cukup menggembirakan, tetapi secara kualitatif kelihatannya kita masih harus berjuang panjang untuk bisa meningkatkan penyebaran nilai-nilai Islam yang kita hendaki dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Di Amerika kita ketahui bahwa migrasi pertama orang-orang Muslim ke sana itu pada tahun 1895, 1912, banyak orang-orang dari kekuasaan Turki pada waktu itu dari daerah Syria, Lebanon, dan Irak berimigrasi ke Amerika, dan banyak orang-orang Pakistan. Di sana mulai Islam diperkenalkan pada awal tahun 1900. Dan waktu itu Islam atau umat Islam dinamakan sebagai agama migran. Jadi bukan agama yang berada di Amerika, karena memang orang-orang migran yang datang. Nah, orang-orang kulit hitam, migrasi orang-orang kulit hitam juga dimulai pada waktu yang berbarengan, 1910 sampai 1920. Secara besar-besaran yang dipekerjakan, bahkan diperlakukan sebagai budak di Amerika pada tahun-tahun itu. Di sana mulai ada interaksi dengan kelompok-kelompok kulit hitam yang merasa bahwa tidak diperlakukan secara manusiawi dan ada segregasi atau ada diskriminasi. Pada saat yang sama mereka melihat bahwa komunitas Muslim ini tidak membedakan antara yang hitam, yang putih, yang coklat, dan sebagainya, sehingga tertarik mereka untuk mulai berinteraksi dan mulai ada di antara mereka yang menganut umat Islam. Dan pada tahun 1919 memang ada yang dinamakan National Negro Council yang memperjuangkan dihapusnya sistem diskriminasi di Amerika. Timbullah tokoh-tokoh yang kita kenal di Amerika sebagai tokoh-tokoh kulit hitam yang beragama Islam, walaupun Islamnya belum sempurna, tetapi mereka sudah menyatakan bahwa kami sekarang adalah bagian daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bernama Elijah Muhammad, ada Louis Farrakhan yang punyai penganut cukup banyak, ada 50.000 anggotanya. Ada Malcolm X, kita juga kenal. Bahkan ada tokoh atlet Muhammad Ali yang mempunyai pengaruh luar biasa. Dan pengaruh yang paling jelas adalah Tyson, juga menjadi orang Islam. Dari waktu itu mulai Islam dikenal sebagai agama yang betul-betul tidak membedakan satu dengan yang lain, dan agama yang simple, tidak terlalu banyak dogma di dalamnya, sehingga banyak orang-orang baik kulit putih maupun kulit hitam mulai tertarik untuk masuk Islam. Teman saya di Connecticut pernah bercerita, dia 40 tahun di Connecticut di Amerika. Negara Connecticut tidak besar, kecil. Dia katakan, sewaktu saya datang ke Amerika sekitar 35 tahun, 40 tahun yang lalu, tidak ada masjid, hanya ada tempat
untuk beribadah orang-orang Islam. Masjid yang menara dan kubah itu belum ada di sana. Sekarang di Connecticut ini sudah ada 450 masjid. Jadi pesat sekali. Dan untuk dicatat bahwa masjid pertama yang dibangun di Amerika adalah masjid yang artinya masjid yang bermenara tadi, karena banyak sebelumnya itu ada tempat-tempat beribadah, tempat perkumpulan orang-orang Muslim, tapi masjid pertama dinamai As-Sadiq. Jadi nama Nabi Muhammad As-Sadiqul Amin. Itu di Chicago pada tahun 1934. Di Amerika juga diketahui bahwa tiap tahun ada 25.000 yang masuk Islam. Dari pada umumnya kelompok kulit hitam. Dan dari kelompok ini semuanya mengenal bahwa begitu mereka masuk menjadi keluarga besar komunitas Muslim, akhlaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya gangster, yang tadinya hura-hura dan sebagainya, begitu mereka masuk ke dalam kelompok Islam, mereka berubah. Dan itulah sebenarnya memang keistimewaan dari agama Islam yang mengajarkan nomor satu, sebab daripada hura-hura ini adalah minum. Dan minum-minuman keras ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari orang Barat, dan khususnya yang secara berlebihan keluarga besar orang-orang hitam di sana. Sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam melalui tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Apalagi tokoh seperti Muhammad Ali itu sangat mempunyai pengaruh. Louis Farrakhan juga demikian. Jadi tapi kita tidak boleh juga merasa bangga, karena menurut survei yang dilakukan oleh peneliti, saya lupa namanya, tetapi di situ menggambarkan bahwa umat Islam yang ada di Amerika tidak semuanya orang yang masuk Islam. Ada yang datang sudah melabel dirinya sebagai Muslim. Nah, orang-orang Muslim yang datang ini banyak datang dari negara-negara Islam, seperti khususnya Iran. Sewaktu Shah ditumbangkan, dan kita ketahui bahwa Shah Iran pada waktu itu sangat sekuler, sehingga banyak dari kelompok Iran yang datang ke Amerika, dan tentu saja negara-negara lain yang sekuler, yang meninggalkan Islam. Dan sangat mencengangkan bahwa 23% dari mereka yang datang ke Amerika sebagai Muslim itu meninggalkan Islam karena terpengaruh oleh apa yang terjadi di negara-negara Islam, yaitu kebrutalan ISIS, dan sebelumnya ini bagaimana mereka diperlakukan, dan akhirnya mereka sampai ke barat dan melihat bahwa mereka bisa bebas dengan berbuat apa yang mereka kehendaki untuk pergaulan sehari-hari, sehingga mereka meninggalkan agama. Di antara mereka itu 50% yang meninggalkan agama itu menjadi ateis. Jadi dia tidak pindah ke Kristen, hanya 6% yang pindah ke Kristen, tapi pada umumnya menjadi ateis. Dan ini seiring dan sejalan dengan berkembangnya gerakan ateisme di Barat, dan sekarang sudah mulai menyambar negara-negara Islam. Saya terkaget-kaget, saya lama di Mesir 10 tahun, saya tidak pernah mendengar bahwa ada kelompok ateis atau pergerakan ateisme di Mesir yang secara terang-terangan. Tentu saja ada mereka yang tidak senang dengan keadaan dan melihat hal-hal yang tidak sejalan dengan hati nuraninya, sehingga mereka kadang-kadang mengkritik Islam, tapi tidak secara terbuka. Saya kaget karena di Mesir sekarang juga sudah mulai ada anak-anak muda yang berani untuk menyatakan dirinya ateis.
Saya pernah melihat acara di TV yang secara jelas mengatakan bahwa saya tidak puas dengan ajaran Islam karena apa yang saya lihat sekarang, dan ini baru saja apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kekejaman, tidak menghormati hak asasi manusia dan sebagainya di TV, sehingga host TV tidak dapat menahan dirinya dan terpaksa meminta dia untuk tidak melanjutkan pemaparannya karena khawatir hal ini bisa merembet kepada masyarakat yang berada dalam keraguan. Jadi 23% di Amerika dari mereka yang masuk Islam, yang masuk Amerika secara Muslim, itu juga tercatat sebagai kalau kita katakan ya murtad, atau mereka tidak mengatakan keluar dari Islam, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa tidak percaya lagi nilai-nilai Islam ini cocok untuk masa kini. Di Australia juga kita lihat begitu banyak perkembangan yang menyenangkan dari segi kuantitas. Di Korea juga begitu, di Jepang masjid cukup banyak. Nah, secara kuantitatif kita juga sekarang melihat bahwa di mana-mana kita lihat banyak Islamic Center. Artinya kita bangga banyak Islamic Center. Kita lihat banyak orang yang berjilbab. Masjid khususnya di negara-negara Islam, bahkan di luar juga banyak yang datang ke masjid. Berbeda dengan teman-teman yang dari agama Kristen umpamanya, gerejanya kosong karena pada umumnya anak-anak muda di sana terpengaruh oleh peradaban Barat yang menurut seorang penulis melabelnya, menamakannya sebagai inverted civilization, peradaban yang jungkir balik. Karena apa? Mulai dari masa Nietzsche, filosof, ada Kierkegaard, ada juga Sartre di Prancis. Semuanya itu menganut pandangan bahwa agama sudah tidak perlu, agama itu kuno, agama itu penuh dengan takhayul. Hari akhirat itu sebenarnya cerita untuk anak-anak, bukan untuk seorang yang berpendidikan. Sehingga mereka meninggalkan agamanya. Dari itu kita melihat bahwa di Barat sekarang ini pengaruh orang-orang yang beragama itu sangat kecil. Sebaliknya pengaruh orang-orang yang liberal yang membiarkan hal kebebasan, sehingga menurut survei 50% dari anak-anak atau warga Amerika, 50% itu berselingkuh. Nah, saya membayangkan 50% lainnya itu adalah mereka yang masih taat kepada agama Kristen atau agama lainnya yang ada di Amerika. Bisa dibayangkan, pernah di Kongres Amerika minuman keras itu dilarang, tetapi tidak bisa bertahan dengan gempuran peradaban yang begitu kencang, anti kepada spiritualisme dan anti kepada ajaran agama. Mereka menganggap bahwa agama masanya sudah lewat. Pencipta manusia itu bukan Tuhan, tetapi manusia itu sendiri menurut filsafat mereka. Tuhan, kata Nietzsche, Tuhan telah mati jauh sebelumnya sudah mati. Jadi manusia atau pandangan eksistensialisme ini adalah bagaimana ego. Freud juga punya pandangan yang begitu. Ego dan super ego manusia ini yang menentukan perjalanan hidupnya dan bagaimana seharusnya dia menjadi sejahtera dan bahagia, terlepas dari nilai-nilai spiritual. Nah, ini yang terjadi sekarang di Barat, sehingga bukan karena datangnya Islam lalu mereka gereja-gerejanya itu dijual dan
kosong sehingga tidak memiliki dana untuk operasional mereka, tetapi justru karena mereka telah masuk secara mendalam oleh pengaruh kebebasan yang kebablasan. Jadi sehingga orang gampang saja membunuh orang, tetapi tidak pasti dia akan dibunuh. Lain dengan apa yang terjadi di negara-negara Islam umpamanya, pembunuh karena kalau dia sengaja membunuh dan mempunyai motivasi yang jelek, yang buruk, maka hukumannya qisas atau hukumannya dia dibunuh kecuali kalau dia memaafkan, familinya memaafkan. Dan Islam mengajarkan supaya lebih baik dimaafkan, karena apalagi kalau mereka datang minta maaf. Dan menurut statistik kriminal, ya khususnya pembunuhan, itu yang paling kecil di dunia ini di Saudi Arabia, karena ganjarannya atau penaltinya itu sangat besar. Tapi kita lihat di Amerika orang membunuh, tidak semuanya negara bagian di Amerika itu menerapkan ganjaran atau penaltinya sebagai yang sama, artinya juga harus dibunuh. Nah, ini yang menjadikan Barat sekarang ini banyak orang menganggap bahwa pada satu saat kalau ini terus-menerus dan terus-menerus kekuatan agama di Barat ini mengecil dan mengecil, pada suatu saat hal ini akan menjadi penyebab daripada kehancuran suatu peradaban. Episode selanjutnya akan dibahas mengapa dan bagaimana orang Barat tertarik dengan Islam, sekaligus titik balik mengapa munculnya kebencian terhadap Islam. Bagaimana sebenarnya sampai Islamofobia ini menjadi percakapan sehari-hari di kalangan orang-orang Barat? Serta bagaimana perjuangan kelompok Islam untuk menghadapi Islamofobia? Nantikan di episode selanjutnya. Podcast Alwi Shihab.